Pernah nggak sih, kamu sudah mencoba untuk move on, mengalihkan pikiran, bahkan membuka hati untuk orang baru. Tapi entah kenapa, bayangan dia terus kembali. Wajahnya muncul dalam mimpi, kenangannya seperti terputar kembali saat kamu sendirian. Seolah-olah semesta belum selesai membahas cerita antara kamu dan dia. Apakah ini hanya perasaanmu saja, atau justru karena secara energi, dia masih terus memikirkanmu diam-diam? Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini, aku ingin membawakan readingan dengan tema, ternyata ini alasan sebenarnya kenapa kamu tak bisa lupakannya. Oh iya, seperti biasa, aku ingin mengingatkan bahwa readingan ini bersifat timeless. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Ketika kartu The Empress muncul di awal bacaan, itu sebenarnya adalah gambaran yang sangat dalam dan kuat mengenai energi kasih sayang, kelembutan, dan kehangatan yang pernah kamu berikan kepada dia. Kartu ini menggambarkan betapa besar dan mendalamnya aura cinta dan perhatian yang kamu limpahkan ke dalam hidupnya. Kamu bukan hanya sekadar orang yang lewat di kehidupannya, atau sekadar seseorang yang pernah hadir sesaat dan kemudian menghilang begitu saja. Tidak, kamu jauh lebih dari itu. Kamu adalah sosok yang pernah membuat dia merasa utuh, merasa dicintai secara tulus dan ikhlas, serta merasa diperhatikan dengan cara yang mungkin belum pernah dia rasakan sebelumnya. Kamu adalah rumah bagi hatinya. Tempat di mana dia pernah merasa diterima apa adanya, tanpa syarat dan tanpa harus berpura-pura. Kamu adalah sumber kenyamanan yang membuatnya merasa aman, merasa tenang, dan merasa bahwa di dunia ini masih ada seseorang yang benar-benar mengerti dan menerima dia apa adanya. Kamu adalah orang yang mampu menyentuh bagian terdalam dari jiwanya, yang mampu membuatnya merasa bahwa dia tidak sendiri, bahwa ada tempat di mana dia bisa bersandar dan merasa dihargai. Dan meskipun saat ini dia terlihat kuat, terlihat tenang, atau bahkan sudah menjalani kehidupan dengan orang lain, percayalah bahwa di dalam hatinya ada rasa yang sangat dalam yang sulit untuk diabaikan. Dia tahu betul bahwa tidak ada yang bisa menggantikan rasa nyaman dan kehangatan yang pernah dia rasakan bersamamu. Rasa itu begitu melekat dan sulit dilupakan, menjadi sebuah kenangan yang selalu bersemayam di sudut hati, meskipun dia berusaha mengabaikannya dan melanjutkan hidup dengan orang lain. Lalu hadir Page of Pentacles, sebuah kartu yang menunjukkan bahwa dia masih sering menengok ke belakang, masih sering memikirkan apa yang telah terjadi di antara kalian berdua. Ada rasa penasaran yang terus membayangi dan menggelitik hatinya, tentang apa yang mungkin terjadi jika kalian tetap bersama, jika jalan kalian tidak terpisah. Mungkin dia sedang berada di fase membangun hidupnya, berusaha memperbaiki diri, mengejar cita-cita, atau menjalani proses pertumbuhan pribadi. Tapi di balik semua itu, ada bagian dari hatinya yang tetap menyimpan kamu di tempat yang sangat istimewa. Seperti sebuah kenangan yang dibungkus rapi dan disimpan di sudut terdalam dari hati dan pikirannya, yang tidak pernah benar-benar hilang, tetapi juga tidak pernah benar-benar dibuka kembali. Kenangan itu tetap ada, terbungkus rapih, tetapi tidak pernah dilupakan, tidak pernah benar-benar dibuang. Ada rasa nostalgia, kehangatan, dan keinginan untuk kembali, meskipun dia mungkin takut atau tidak yakin untuk mengungkapkannya secara langsung. Namun yang paling mengiris hati adalah ketika muncul kartu Five of Pentacles. Ini adalah kartu yang membawa pesan tentang penderitaan batin, rasa kehilangan, dan penyesalan yang tersembunyi di balik semua kata-kata dan sikapnya. Mungkin kamu berpikir bahwa kamu satu-satunya yang merasa ditinggalkan, merasa kehilangan, dan merasa seolah-olah dunia telah runtuh tanpa kehadiranmu. Tapi kenyataannya, dia juga pernah merasa tersesat dan kehilangan arah tanpa kamu. Dia pernah mengalami perasaan kekosongan dan ketidakpastian yang sangat dalam, yang membuatnya merasa seolah-olah hidup ini tidak lagi berarti. Namun egonya yang tinggi sering membuatnya menutup rapat-rapat perasaan itu, menolak untuk mengakui bahwa dia juga merasa sakit dan rindu. Dia memilih diam, menyembunyikan perasaannya, dan berusaha tampil seolah-olah semuanya baik-baik saja. Padahal,
Di dalam hatinya, suara rindu dan penyesalan itu terus berteriak keras mencari jawaban dan pengakuan. Dia merasa terjebak di antara dua dunia. Di satu sisi, dia berusaha untuk menjaga image dan rasa kuatnya. Di sisi lain, hatinya yang rapuh dan penuh rasa rindu, terus-menerus mencari kamu, ingin kembali, ingin mengungkapkan perasaannya, tetapi tidak tahu harus mulai dari mana. Kemudian muncul The Sun, sebuah kilatan cahaya dari masa lalu yang sangat terang dan menyilaukan. Kamu adalah kebahagiaan yang tidak dia sadari saat kamu masih ada di sampingnya. Kamu adalah sumber cahaya, energi, dan semangat yang mampu menghidupkan harapan dan menyulut semangatnya. Saat kamu hadir, hidupnya terasa lebih cerah, penuh warna dan penuh makna. Kamu adalah sosok yang mampu membuatnya tersenyum tanpa alasan, yang mampu mengangkat moodnya hanya dengan keberadaanmu. Kamu membuat dia merasa hidup, merasa bahwa ada arti dan tujuan dalam setiap langkahnya. Kamu adalah orang yang mampu menyulut semangatnya, memotivasinya untuk terus melangkah dan berjuang. Kamu adalah yang membuatnya merasa bahwa hidup ini indah, penuh harapan, dan penuh kemungkinan. Namun sekarang, senyum itu hilang. Cahaya itu redup, dan itu karena kamu juga. Kamu mungkin merasa bahwa kamu sudah memberi segalanya, sudah berjuang sebaik mungkin, dan sudah melakukan yang terbaik. Tapi kenyataannya, dia sekarang merasa kehilangan dan merindukanmu lebih dari apa yang dia akui secara langsung. Dan di saat yang sama muncul kartu The Fool Reversed, sebuah sinyal bahwa dia merasa sangat takut untuk memulai kembali. Dia tidak tahu bagaimana harus melangkah, merasa ragu, dan takut akan kegagalan, takut akan penolakan, dan takut bahwa jika dia berusaha kembali, semuanya akan berakhir dengan sia-sia. Dia merasa terjebak di antara rasa bersalah dan rasa rindu yang begitu dalam dan menyakitkan. Tetapi dia tidak tahu harus bagaimana mengatasi perasaannya itu. Ketakutan akan disalahpahami, ditolak, atau bahkan melihat kamu sudah bahagia tanpa dia, membuatnya merasa sangat tertekan dan bingung. Dia merasa tidak tahu harus mulai dari mana, merasa bahwa langkah pertama itu terlalu berat, dan dia takut akan konsekuensi dari setiap langkah yang diambilnya. Kamu mungkin bertanya-tanya, apakah aku satu-satunya yang merasa berat melepaskannya? Jawaban yang jujur adalah tidak. Banyak orang yang pernah mengalami rasa berat dan sulit untuk melepaskan seseorang yang sangat berarti dalam hidup mereka. Bahkan secara energi dan perasaan, dia juga belum sepenuhnya melepaskanmu. Ada bagian dari dirinya yang masih terikat dan tidak bisa move on sepenuhnya. Mungkin dia berusaha menutupi perasaannya, tetapi kenyataannya, hatinya masih tersisa untukmu. Kemunculan kartu King of Wands menunjukkan bahwa dia masih memiliki semangat dan hasrat terhadapmu. Meskipun dia mungkin tidak mudah menunjukkan perasaannya secara terbuka dan langsung, secara diam-diam, dia masih sering memperhatikanmu. Melalui sosial media, melalui kenangan yang dia putar di kepalanya, atau bahkan dari perasaan dan firasat yang dia rasakan secara intuitif. Ada keinginan yang tetap menyala di dalam dirinya, untuk kembali dan memperjuangkan apa yang pernah kalian bangun bersama. Dia adalah sosok yang penuh semangat, penuh ambisi, dan memiliki kepercayaan diri yang cukup tinggi, walaupun mungkin tidak selalu menunjukkan itu secara terbuka. Ketika muncul Nine of Pentacles dan Nine of Cups secara bersamaan, itu adalah bukti bahwa kamu adalah definisi lengkap bagi dia. Kamu adalah mimpi yang pernah dia miliki, bukan karena kamu sempurna, tetapi karena bersamamu dia merasa cukup. Kamu adalah tempat di mana dia merasa dihargai, merasa dicintai, dan merasa menjadi dirinya sendiri tanpa harus berpura-pura. Kamu adalah sosok yang membuatnya merasa bahwa dia tidak perlu berbuat apa-apa lagi selain menjadi dirinya sendiri, dan itu sudah cukup. Kamu adalah jawaban atas doa dan harapannya selama ini. Kini, dia sedang mencoba mengisi kekosongan itu dengan hal-hal lain, mencari pengganti, mencoba melupakan, atau mencoba menutup rapat-rapat perasaan dan kenangan yang mengikatnya padamu. Tetapi, tak ada yang bisa menggantikan posisi dan arti dari kehadiranmu. Tidak ada yang mampu mengisi kekosongan tersebut secara sempurna. Kamu adalah satu-satunya yang mampu membuatnya merasa lengkap dan bahagia secara sejati. Jadi apa yang sebenarnya masih dia pikirkan tentangmu?
Dia masih terus memikirkan masa-masa ketika kamu membuat dia merasa hidup, penuh semangat, dan penuh harapan. Dia mengingat detail kecil yang mungkin kamu anggap sepele, tetapi bagi dia itu sangat berarti. Senyum kamu, caramu menatap, caramu menenangkan dia saat dunia terasa kacau dan penuh kekacauan. Dia rindu akan kehadiranmu, rindu akan sentuhan dan kata-kata lembut yang pernah kamu berikan. Tapi di balik semua itu, dia juga merasa bingung dan bertanya-tanya. Apakah dia masih punya tempat di hati kamu? Apakah kamu masih membuka ruang untuknya? Apakah kamu masih mengizinkan dia kembali? Atau kamu sudah benar-benar melupakan dan menutup pintu hati itu untuk selamanya? Kalau dia bisa jujur dan mengungkapkan perasaannya secara tulus, apa yang ingin dia katakan padamu saat ini? Mungkin dia akan mengungkapkan penyesalan yang mendalam. Aku menyesal tidak memperjuangkanmu saat itu. Aku menyesal membiarkanmu pergi karena aku takut kehilanganmu. Kini, setelah kamu tidak ada di kehidupanku, aku baru sadar bahwa kamu adalah yang terbaik yang pernah aku miliki. Aku merasa kehilangan dan sesal yang sangat dalam, dan aku berharap masih ada kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Dia mungkin juga ingin mengatakan bahwa dia masih memikirkan kemungkinan pertemuan kembali, bahwa ada harapan dan peluang yang belum tertutup sepenuhnya. Tapi, dia sadar bahwa peluang itu hanya akan terbuka jika salah satu dari kalian cukup berani untuk melangkah dan mengambil risiko. Jika tidak, hubungan ini akan terus hidup sebagai bayangan dan penyesalan, sebagai sebuah kenangan yang terus menghantui dan tidak pernah benar-benar berakhir. Hubungan yang hanya ada dalam pikiran dan hati, tetapi tidak pernah benar-benar menjadi kenyataan yang nyata dan penuh. Lalu, bagaimana dengan kamu? Haruskah kamu menunggu dan berharap? Itu kembali pada hati kamu sendiri. Apakah kamu masih ingin memberikan kesempatan kedua, atau kamu justru merasa cukup dengan apa yang telah terjadi dan ingin benar-benar melepaskan semua beban dan rasa sakit itu dengan damai? Karena kenyataannya adalah, kamu belum bisa melupakan dia sepenuhnya. Secara energi, kamu dan dia masih saling terikat, dan ini membuat proses penyembuhan dan pergerakan ke depan menjadi semakin sulit. Pada akhirnya, semuanya bergantung pada pilihan dan keberanian kamu sendiri. Apakah kamu masih ingin menunggu dan berharap? Atau kamu ingin membuka lembaran baru dan melepaskan semua rasa dan kenangan yang menyakitkan? Hanya kamu yang bisa menentukan langkah selanjutnya. Tapi satu hal yang pasti, jika kamu masih menyimpan harapan, berusahalah untuk mendengarkan suara hati dan intuisi kamu. Jangan biarkan rasa takut dan keraguan mengendalikan diri kamu. Sebaliknya, berikan diri kamu waktu dan ruang untuk menyembuhkan luka dan menemukan jalan yang terbaik untuk diri sendiri. Karena, pada akhirnya, kehidupan ini adalah tentang keberanian dan pilihan. Kamu berhak mendapatkan kebahagiaan dan kedamaian. Dan kamu berhak menentukan siapa yang pantas berada di sisi kamu, dan siapa yang harus kamu lepaskan dengan penuh rasa syukur dan lapang dada. Jangan biarkan penyesalan dan rasa takut menguasai hidupmu, tetapi jadikan pengalaman ini sebagai pelajaran berharga untuk memperkuat dirimu, memperjelas niat dan tujuan kamu, serta membuka pintu untuk peluang-peluang baru yang akan datang. Ingat, bahwa semua perjalanan ini adalah bagian dari proses pertumbuhan dan pencarian makna hidup. Jangan ragu untuk mengikuti kata hati kamu, dan percayalah bahwa di ujung jalan nanti ada kebahagiaan dan kedamaian yang menunggu kamu, jika kamu berani melangkah dan percaya pada kekuatan diri sendiri. Semoga kamu selalu diberkati dengan keberanian dan kebijaksanaan dalam menjalani setiap langkah hidup ini. Apa yang sebenarnya membuat dia tidak bisa sepenuhnya melepaskanmu? Meskipun tampaknya dia sudah terlihat baik-baik saja dan menjalani hidupnya seperti biasa? Kamu adalah seseorang yang hadir dengan cinta yang tak biasa, yang meskipun tak banyak diucapkan atau ditunjukkan secara terang-terangan, tetap terasa mendalam dan penuh makna. Kamu mencintainya dalam diam, tanpa menuntut balasan, dengan cara yang bahkan dia sendiri mungkin tidak mengerti saat itu. Kamu hadir di setiap momen, meskipun tak selalu terlihat, dan keberadaanmu memberi kekuatan yang tak terduga baginya. Saat kamu ada, dia tidak sepenuhnya menyadari betapa berharganya kehadiranmu, karena mungkin dia terlalu sibuk dengan dunianya sendiri, atau terlalu terjebak dalam kebiasaannya.
untuk menyadari bahwa seseorang sedang menunggu dan mencintainya dengan cara yang sangat istimewa. Namun, justru setelah kamu pergi, saat jarak memisahkan kalian, barulah dia sadar. Dia mulai melihat dan merasa betapa besar makna kehadiranmu dalam hidupnya. Kasih sayang yang kamu berikan, meskipun diam dan tak terucapkan, bukan sesuatu yang bisa ditemukan dimanapun. Itu adalah bentuk cinta yang tulus dan murni, yang tidak bergantung pada kata-kata atau tindakan besar, tetapi hadir dalam setiap pelukan kecil, setiap tatapan penuh pengertian, dan setiap doa yang tak pernah diungkapkan. Dan itulah alasan pertama mengapa dia tidak bisa melepaskanmu. Karena kamu mencintainya dengan cara yang tak bisa dia gantikan, yang tak bisa dia temukan lagi dari orang lain. Kamu tidak hanya menyentuh hatinya, tetapi juga menyentuh jiwanya. Kamu melihat luka-lukanya tanpa menghakimi, dan tetap bertahan di sampingnya saat dia merasa rapuh. Kamu menyadari kekurangannya, dan tetap bertahan meskipun dunia seolah menuntutmu untuk pergi. Kamu hadir di saat dia tidak tahu bagaimana mencintai dirinya sendiri. Dan kamu memilih untuk tinggal, memberikan kekuatan dan kehangatan yang dia butuhkan. Setelah kamu pergi, dia mencoba menjalani hidupnya, mencoba tertawa lagi, membuka hatinya kepada orang lain, dan menjalin relasi baru. Tapi semua itu terasa seperti bayangan dari masa lalu yang indah, yang tak pernah bisa sepenuhnya tergantikan. Tidak ada yang mampu menandingi rasa hangat dan kenyamanan yang dulu dia rasakan saat bersamamu. Setiap kali dia merasa hampa, kesepian, dan seolah tidak ada yang mampu mengisi kekosongan itu, yang selalu muncul di pikirannya adalah kamu. Pikiranmu selalu mengintai di sudut paling dalam dari hatinya. Di tengah malam saat dunia ini sunyi senyap, di antara tumpukan pekerjaan yang tidak pernah benar-benar selesai, dan di sela-sela tawa yang terasa tak seutuh itu. Dia masih menyimpanmu di sana, di sudut terdalam hatinya, bukan karena dia tidak mau move on, tetapi karena hati dan jiwanya tahu bahwa ada sesuatu dalam dirimu yang belum tergantikan, yang tetap melekat kuat. Dia tidak bisa melepaskanmu karena kalian punya sesuatu yang tak selesai, sesuatu yang belum pernah sepenuhnya diungkapkan dan diselesaikan. Ada janji yang tak terucap, rencana yang pernah dibayangkan bersama, dan rasa yang pernah tumbuh begitu besar. Tetapi sayangnya, tidak pernah bermuara dengan utuh. Meskipun dia berusaha tampil kuat dan tegar di depan banyak orang, ketika dia sendirian dan merasa sangat sendiri, dia akan menatap dinding kamarnya dan bertanya dalam hati, "Apa kamu juga masih memikirkan aku seperti aku memikirkanmu?" Penyesalan itu menyelimuti dirinya, karena dia tahu bahwa dia pernah menyia-nyiakanmu, bahwa dia pernah mengabaikan keberadaanmu, padahal kamu telah memberikan segalanya padanya. Kamu pernah memberi cinta yang tanpa syarat, yang tulus dan penuh pengorbanan, sementara dia masih terlalu sibuk dengan egonya sendiri, terlalu terlena dengan keangkuhannya, sehingga seringkali mengabaikan dan menyia-nyiakan rasa yang kamu berikan. Kini, meskipun banyak hal telah berubah, waktu, jarak, dan keadaan, satu hal tetap tinggal, bayanganmu dalam hidupnya. Kamu telah menjadi bagian dari dirinya yang paling dicintai dan tak terlupakan. Dia tidak bisa melepaskanmu karena kamu adalah bagian dari dirinya yang membuatnya merasa lengkap, merasa aman, dan merasa dicintai dengan cara yang paling tulus. Saat bersamamu, dia merasa menjadi pribadi yang lebih baik, yang mampu mengatasi kekurangannya dan menemukan kekuatan dalam cinta yang kamu berikan. Kamu menguatkan sisi lemah dalam dirinya, menyentuh bagian hatinya yang tak pernah disentuh orang lain sebelumnya. Dan kini, setelah kamu tidak lagi di sana, meskipun dia tampak baik-baik saja di depan orang lain, sebenarnya dia merasa kosong di dalam. Dia bisa tersenyum di hadapan banyak orang, bahkan tertawa, tetapi senyum itu tidak lagi sama seperti saat dia bersamamu. Langkahnya mungkin tetap berjalan, tapi tidak lagi ringan dan penuh semangat seperti dulu. Karena di dalam dirinya, dia masih menyimpan kenanganmu. Masih menyimpan percakapan terakhir, tawa terakhir, pelukan terakhir, dan semua hal yang dulu dia anggap biasa, tetapi kini menjadi satu-satunya hal yang dia rindukan dan keinginkan kembali. Jadi, apa sebenarnya yang membuat dia tidak bisa melepaskanmu? Jawabannya sederhana. Karena kamu adalah rumah bagi hatinya. Tempat di mana dia pernah merasa aman, dicintai, dimengerti, dan diterima sepenuh hati.
Rumah itu yang dulu adalah tempat dia berlabuh dan merasa tenang, telah pergi jauh darinya. Tapi dia belum siap membangunnya kembali, karena tidak ada rumah lain yang terasa sehangat dan sedingin itu. Mungkin dia tidak akan pernah mengatakannya secara langsung, tapi kamu harus tahu, meski dia tampak biasa saja, hatinya belum benar-benar selesai denganmu. Ada bagian dalam dirinya yang masih terikat dan tidak mau melepaskan, karena dia tahu bahwa tidak ada orang lain yang mampu menggantikan tempatmu di sana. Kadang, saat kamu merasa seperti memikirkan dia tanpa alasan yang jelas, itu bukan kebetulan belaka. Itu adalah tanda bahwa energinya masih menahanmu, bahwa ada sesuatu yang belum selesai, yang masih membelenggu hati dan pikiranmu. Dalam pikirannya, dia juga belum benar-benar siap untuk kehilanganmu sepenuhnya, karena kehilangan itu berarti kehilangan bagian dari dirinya sendiri yang paling berharga. Jadi, meskipun jarak dan waktu terus berjalan, dan meskipun dia tampaknya melanjutkan hidupnya, sebenarnya dia masih berjuang dengan perasaan itu. Perasaan yang tak pernah benar-benar padam, yang selalu mengingatkan bahwa kamu adalah bagian dari dirinya yang paling dicintai dan tak tergantikan. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan angka 1212 sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.